Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Lutfiana dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai spanning tree protokol. Di sini terdapat topologi, ada switch 1 dan switch 2 yang masing-masingnya terhubung ke FA01. Lalu switch 1 terhubung pada PCA dengan IP 172.168.1.1 dan switch 2 yang terhubung dengan PCB yaitu dengan IP 172.168.1.2. Misalkan di sini ada sebuah kasus, misalkan kabel FA01 yang saling terhubung antar switch ini putus, jadi kabelnya mati. Otomatis PCA sekarang tidak bisa komunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dan switch 2 ya teman-teman. Misalkan kita menambahkan kabel baru atau kabel cadangan, lalu di sini masing-masingnya terhubung pada FA02. Jadi otomatis jika FA01 ini mati, nanti bisa menggunakan kabel yang FA02 ya teman-teman. Jadi nanti PCA bisa komunikasi lagi dengan PCB. Tapi kalau yang FA01 ini masih menyala, itu akan terjadi looping. Looping itu artinya paket yang muter-muter di jaringan. Misalkan PCA ingin melakukan ping ke PCB. Dari PCA, paket akan dikirimkan ke switch 1, lalu dari switch akan membroadcastnya ke FA01 dan FA02. Di switch 2 akan dikirimkan ke PCB, kemudian akan dikirim lagi ke switch 1. Nah, switch 1 akan membroadcastnya lagi. Jadi gitu ya, pokoknya muter-muter di sini. Jadi itu adalah looping. Nah, untuk berhentinya itu sampai switchnya down ya teman-teman, baru paket itu berhenti. Nah, agar tidak terjadi looping, maka salah satu port dari switchnya itu diblokir ya teman-teman. Jadi saat PCA ingin mengirimkan paket ke switch, lalu switch akan diarahkan ke FA01, lalu di switch 1 akan membroadcastnya ke FA02. Tapi ini diblokir ya, jadi tidak bisa. Dari FA2 baru bisa sampai ke PCB, jadi tidak terjadi looping ya teman-teman. Jadi itu yang namanya spanning tree, yaitu agar tidak terjadi looping, salah satunya harus diblokir ya teman-teman. Nah, untuk menentukan port yang akan diblokir itu ada teorinya ya. Nah, di sini ada switch 1, switch 2 dan switch 3 yang MAC address. Misalkan di sini AA untuk switch 1, BB untuk switch 2 dan CC untuk switch 3. Nah, hexadesimal itu dari 1 sampai F, yaitu 1 sampai 10 untuk angka. Di sini A sebagai 10, B 11, C 12, D 13 dan seterusnya sampai F ya teman-teman. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari root bridge lebih dahulu. Root bridge itu adalah kita sebut saja raja. Jadi kita harus mencari dari switch ini mana yang raja. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID, kita lihat dari priority-nya. Tapi by default, semua priority-nya itu adalah 32768. Karena priority-nya sama, kita harus mencari dari MAC address-nya teman-teman. Oke, contoh di sini untuk mencari bridge itu kan dilihat dari priority terkecil, tapi karena priority-nya sama, kita akan mencari MAC address-nya yang terkecil teman-teman. Dalam hal ini, MAC address-nya yang terkecil adalah AA, karena AA adalah 1010, BB 2020, dan CC 3030. Jadi switch 1 ini sebagai root bridge atau raja. Kemudian switch 2 dan switch 3 ini adalah non-root bridge. Kemudian untuk root bridge itu semua portnya statusnya up teman-teman. Artinya port di root bridge itu bisa disebut dengan designated port. Jadi semua port root bridge ini menyala atau up. Nah, untuk yang non-root bridge itu ada yang namanya root port. Untuk root port itu artinya adalah port yang paling tercepat terhubung dengan root bridge. Jadi untuk switch 2, port yang paling tercepat terhubung ke root bridge adalah FA01. Dan untuk switch 3 yang terhubung paling cepat ke root bridge adalah FA01 juga ya teman-teman. Nah, ini tadi yang namanya root port. Jadi statusnya adalah up atau menyala ya teman-teman.
Berarti yang harus diblokir itu adalah yang FA02 di antara switch 2 dan juga switch 3 ini. Kemudian untuk mencari port yang diblokir, kita harus mencari lagi dari priority yang terkecil dan juga MAC address terkecilnya, seperti kita mencari root bridge. Tapi di sini BB lebih kecil dari CC. Artinya FA02 di switch 2 ini namanya designated port, yaitu menyala. Berarti di FA02 yang di switch 3 ini adalah port yang akan diblokir. Nah, namanya adalah alternate port. Jadi gitu ya teman, untuk teori menentukan blocking port pada spanning tree protocol. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat topologi spanning tree protocol. Di sini kita tambahkan 3 buah switch. Kemudian kita hubungkan. Oke, kita ganti dulu untuk namanya. Oke, sebelum itu kita coba matikan lampu LED-nya. Kita ke option, lalu privilege. Nah, di sini ada show link light, kita unclick list, kita matikan saja. Nah, ini sudah tidak ada yang menyala ya teman-teman lampunya. Nah, di spanning tree protocol itu salah satunya harus ada yang terblokir ya teman-teman, agar paketnya tidak terjadi looping atau berputar dalam jaringan. Oke, sekarang kita akan menentukan blocking portnya. Namun sebelum itu kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Untuk mencari root bridge kita harus mencari bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID kita melihat dari priority-nya. Nah, karena di sini priority-nya sama-sama 32768, maka kita akan mencari MAC address terkecilnya untuk mencari root bridge. Oke, sekarang kita langsung saja untuk lihat MAC address-nya. Kita lihat yang di switch 1. So, interface VLAN 1. Nah, ini ada address is, dan ini untuk MAC address-nya teman-teman. Kita kopikan saja. Kemudian kita pastekan. Oke, kita lihat juga yang di switch 2. Oke, ini untuk MAC address-nya. Oke, yang terakhir kita lihat juga untuk yang di switch 3. Oke, ini address is, dan ini untuk MAC address-nya teman-teman. Oke, jadi di sini untuk MAC address terkecilnya yaitu yang di switch 1 ya teman-teman. Karena switch 1 ini MAC address-nya itu 0001, artinya nilainya adalah 1, dan untuk switch 2 adalah 000A, artinya adalah 10, dan untuk switch 3 0090, artinya adalah 90. Nah, jadi untuk root bridge-nya yaitu di switch 1 ya teman-teman. Nah, jadi switch 1 ini adalah root bridge atau rajanya. Jadi untuk port-port yang di switch 1 ini namanya adalah designated port atau menyala ya teman-teman. Oke, jadi untuk switch 2 dan juga switch 3 ini adalah non-root bridge. Oke, selanjutnya kita akan mencari root port. Root port adalah port yang paling tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini untuk yang switch 2, port yang tercepat ke root bridge adalah FA01.
Sementara untuk yang switch 3, port yang paling tercepat ke root bridge adalah FA02. Jadi untuk yang FA02 di switch 2 dan juga FA01 di switch 3 ini adalah yang nantinya akan di blocking ya teman-teman. Nah, untuk menentukan blocking port, kita harus mencari lagi bridge ID-nya. Nah, karena di sini itu 10 dan ini 90, jadi yang terkecil adalah yang switch 2 yaitu 10. Jadi FA02 di switch 2 ini akan menjadi designated port atau menyala ya. Oke, berarti switch 3 yang FA01 ini akan menjadi alternate port atau port yang akan di blocking ya teman-teman. Sekarang kita coba nyalakan lampu LED-nya. Kita option lalu privilege. Kita checklist nyalakan. Nah, ini bisa dilihat ya untuk yang FA01 di switch 3 ini yang terblokir ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman untuk menentukan blocking port pada spanning tree protocol. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya COS. Nah, COS ini sama seperti root port, yaitu port berapa yang paling tercepat menuju root bridge. Nah, dalam hal ini, di switch 2 ini, root portnya yaitu FA01. Nah, sebenarnya untuk switch 2 ini ada dua jalur yang bisa menuju root bridge, yaitu menuju FA01 langsung ke root bridge, lalu yang kedua yaitu FA02 itu harus mutar. Namun di sini untuk melihat port yang paling tercepat itu dilihat dari COS. Nah, COS ini adalah berdasarkan bandwidth-nya. Nah, misalkan di sini ada bandwidth 10 MB. Itu berarti COS-nya adalah 100. Nah, untuk 100 MB itu berarti COS-nya adalah 19. Kemudian untuk 1 giga COS-nya adalah 4. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk masing-masing ini semuanya adalah 100 MB untuk kecepatan bandwidth-nya. Untuk membuktikannya, kita coba lihat buka pada switch-nya. Oke, kita lihat. So, spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat untuk COS-nya adalah 19 ya, teman. Jadi, bandwidth-nya yaitu 100 MB. Untuk FA01 ini adalah root port dan FA02 ini adalah designated port. Begitu ya, teman, untuk switch 2. Misalkan kita coba hapus link yang menuju utamanya. Kalau kita hapus link utamanya atau portnya, itu nanti di switch 2 FA02 ini akan menjadi root portnya dan alternate-nya akan menyala. Nah, untuk menyala itu membutuhkan 50 detik. Kita fast forward saja, kemudian enter. Nah, ini menyala ya teman. Kita coba lihat COS-nya berapa. Nah, di sini COS-nya 38 ya teman. Artinya di sini COS-nya adalah 38 karena 19 ditambah 19 sama dengan 38. Gitu ya teman-teman untuk memperhitungkan COS-nya. Dan ini kita coba hubungkan lagi. Oke, kemudian kita fast forward. Nah, di sini akan mati ya teman. Lalu kita lihat di switch 2 ini. Nah, di sini COS-nya adalah 19. Jadi kecepatannya menjadi 100 MB ya, teman. Begitu ya untuk penjelasan tentang COS. Oke, sekarang kita akan belajar manipulasi bandwidth-nya ya, teman-teman. Langsung saja kita coba yang pertama di switch 2. Di sini untuk root port-nya adalah FA01. Oke, kita masuk ke switch 2. Oke, kita masuk ke interface FA01. Kemudian ketikkan speed, kemudian kita tanda tanyakan terlebih dahulu. Oke, di sini misalkan saya pilih yang 10 MB ya teman-teman.
Oke, kita exit. Kemudian kita coba cek do show spanning tree. Nah, di sini untuk yang FA01 ini bandwidth cost-nya menjadi 100 ya, teman-teman. Jadi di sini bandwidth-nya menjadi 10 MB. Namun ini akan menjadi mati atau alternate port karena di FA02 ini lebih cepat cost-nya dari FA01 ya, teman-teman. Jadi yang akan di blocking adalah FA01. Kita coba hapus link yang ini ya. Oke, di sini menyala semua ya, teman-teman. Nah, di sini akan menyala dan kecepatannya menjadi 10 Mbps. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Lalu di switch 2 kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian speed 100. Oke, kita coba cek. Nah, di sini cost-nya menjadi 19 ya, teman-teman. Artinya di sini bandwidth-nya menjadi 100 MB lagi. Oke, kita fast forward. Nah, di sini rootwork-nya kembali menyala lagi ya, teman-teman, tidak di-blocking lagi. Jadi gitu ya untuk manipulasi bandwidth-nya. Oke, sekarang kita akan mencoba belajar manipulasi root bridge. Nah, teman-teman tahu kan bahwa root bridge itu dicari dari bridge ID-nya. Nah, bridge ID dicari dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Nah, setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru, teman-teman. Nah, misalkan untuk switch 2 ini yaitu switch lama dengan tahun 2012 misalkannya. Nah, ingin menambahkan switch 3 dengan switch yang pada tahun 2022, sudah pasti bahwa MAC address-nya lebih kecil dari switch yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performance, pada switch baru itu pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Karena hal itu, kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Gitu ya, teman-teman. Oke, langsung saja untuk konfigurasinya. Di sini untuk konfigurasinya yaitu dari priority-nya, bukan dari MAC address-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 3. Oke, kita ketikkan spanning tree VLAN 1. Karena di sini kita pakai VLAN 1 ya, defaultnya semuanya. Oke, kemudian priority. Kita tanda tanyakan dulu. Oh, maaf teman-teman, di sini saya typo. Nah, di sini bebas pilih ya dari 0 sampai 61440. Namun di sini harus increments, artinya harus kelipatan of 4096. Oke, di sini kita ngasal saja coba. Nah, di sini dikasih tahu ya yang diinginkan priority-nya. Nah, karena by default priority-nya adalah 32768, maka di sini kita akan men-settingnya dengan 28672 karena di sini kan untuk mencari root bridge itu priority terkecil. Oke, langsung saja kita masukkan 28672. Oke, kita fast forward saja. Nah, sekarang switch 3 menjadi root bridge dan untuk port-portnya ini menjadi designated port. Di switch 2 FA02 nya akan menjadi root port karena port paling tercepat yang menuju switch 3 atau root bridge. Switch 1 dan switch 2 ini akan dibandingkan priority terkecil atau MAC address terkecil. Jadi switch 1 yang FA01 ini akan menjadi designated port dan untuk switch 2 FA01 ini menjadi alternate. Jadi diblokir ya, teman-teman. Jadi gitu ya cara konfigurasi manipulasi root bridge. Oke, sekarang kita kembalikan seperti semula. Kita ketikkan no spanning tree VLAN 1.
Oke, kita express. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar Prevalence Spanning Tree atau PVSTP. Prevalence Spanning Tree yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dalam hal ini kita mencoba pada VLAN pertama. Kita coba lihat. Kita cek show spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini ada VLAN pertama informasi tentang spanning tree-nya. Dalam hal ini kita bikin semuanya terang karena ini akan menjadi per VLAN ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk membuat VLAN-nya, tapi sebelum itu kita akan bikin semuanya terang karena ini akan menjadi per VLAN ya, teman-teman. Oke, kita coba dulu yang di sini. Kita masuk ke configuration. Kemudian masuk ke interface ring FA01 sampai 2. Kemudian switchboard mode terang. Oke, kita buat VLAN-nya. VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, sudah, kita coba cek. Do show spanning tree. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada ya teman untuk informasi VLAN 2 dan juga VLAN 3 spanning tree-nya. Oke, kemudian kita buat juga inti switch 1. Kita masuk ke interface ring FA01 sampai 2. Kemudian switchboard mode terang. Oke, kita buat untuk VLAN-nya VLAN 2, VLAN 3. Oke, yang terakhir kita buat juga untuk yang switch 3. Kita masuk ke interface FA01 sampai 2. Oh, maaf teman-teman, ada yang kurang sini. Interface ring FA01 sampai 2. Kemudian switchboard mode terang. Kemudian kita buat untuk VLAN-nya. Oke, kita coba cek. Do show spanning tree. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Di sini ada informasi spanning tree VLAN 2 dan ini VLAN 3. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk VLAN spanning tree. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN. Jadi untuk VLAN 1 itu root bridge-nya tetap ada di switch 1. Namun yang di VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada di salah satu antara switch 2 dan switch 3. Oke, misalkan di sini kita punya masing-masing 2 komputer pada tiap switch. Kita tambahkan untuk PC-nya. Oke, misalkan di sini untuk PC 0 akan menjadi VLAN 1, PC 1 akan menjadi VLAN 2, PC 2 akan menjadi VLAN 2, dan PC 3 akan menjadi VLAN 1. Oke, kita coba buat untuk ruangannya. Misalkan untuk VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada VLAN 1, yaitu sudah pasti akan lewat link utama ya teman-teman di sini. Lalu baru ke PC 3. Nah, untuk yang VLAN 2 untuk PC 1
mengirimkan kepada PC2 itu juga akan lewat link utama. Berarti untuk yang di sini itu tidak dilewatin atau tidak dipakai. Karena itu misalkan untuk VLAN 1 itu akan lewat link utama, namun untuk VLAN yang kedua itu akan dari switch 1 ke switch 3, lalu dari switch 3 akan menuju switch 2. Jadi untuk VLAN kedua artinya salah satu port yang di sini itu akan di blocking ya teman-teman. Nah, untuk memblocking itu artinya kita harus bikin root bridge pada VLAN kedua, yaitu root bridge-nya ada di switch 3. Nah, untuk menjadi root bridge itu artinya pada dua portnya ini akan menjadi designated port atau menjadi up teman-teman. Lalu di sini untuk di switch 2 FA02 yang menuju ke root bridge itu akan menjadi root port, dan untuk switch 1 juga FA02-nya akan yang tercepat menuju root bridge akan menjadi root port. Nah, berarti di FA01 antara switch 1 dan switch 2 akan menjadi alternate atau di blocking nanti ya teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasi pada di switch 3. Di sini kita masukkan spanning tree. VLAN 2 priority 24576. Oh, maaf teman-teman, di sini saya belum ke configuration. Oke, kita masukkan spanning tree VLAN 2 priority 24576. Oke, kemudian kita coba cek do show spanning tree. Nah, di sini di VLAN 2 ini ada keterangan this bridge is the root. Artinya bahwa VLAN 2 ini sudah menjadi root bridge atau raja ya, teman-teman. Nah, di sini untuk port-portnya juga menjadi designated port. Oke, kita coba lihat cek di switch 1. Do show spanning tree. Nah, di sini yang VLAN 2 untuk yang FA02 ini menjadi root port ya, teman-teman. Kita coba cek yang di switch 2. Nah, ini untuk yang VLAN 2, untuk yang port 02 ini juga menjadi root port ya, teman-teman. Nah, untuk yang FA01 ini akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecil. Karena priority-nya sama, kita bandingkan dengan MAC address terkecil. Nah, di sini untuk yang switch 1 itu MAC address-nya adalah 1, dan di switch 2 MAC address-nya 10. Nah, karena di sini switch 1 MAC address-nya lebih kecil dari di switch 2, jadi untuk yang FA01 di switch 2 ini akan menjadi alternate port ya, teman-teman. Artinya port ini yang di blocking. Kita coba lihat lagi. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk yang FA01 ini menjadi alternate port. Jadi gitu ya teman-teman untuk manipulasi root bridge per VLAN spanning tree. Oke, sekarang kita akan mencoba pengujian ping antar per VLAN spanning tree-nya. Kita hubungan dulu untuk PC-PC-nya. Oke, kemudian kita masukkan untuk IP-IP-nya. Di sini misalkan 10.10.10.1. Catat max-nya 255.255.0. Oke, kita masukkan juga untuk yang PC1 misalkan 20.20.1. Catat max-nya sama ya teman-teman. Oke, yang di PC2 20.20.20.2. Kemudian yang di PC3 10.10.10.1.
10.10.10.2. Oke, lalu masukkan dulu untuk VLAN-nya. Oke, kita masuk ke interface FA04. Kemudian switchboard mode akses. Kemudian switchboard akses VLAN 2. Oke, kita coba cek. Do show VLAN 3. Nah, di sini untuk yang FA04 ini sudah masuk ya teman-teman di VLAN 2. Oke, kita masukkan juga untuk yang di switch 2. Oke, kita masuk ke interface FA04. Kemudian switchboard mode akses dan switchboard akses VLAN 2. Oke, kita coba cek. Do show VLAN 3. Oke, ini sudah masuk juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba pengujian pingnya pada tiap-tiap komputernya. Di sini kita masuk ke simulation. Kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC2 atau yang VLAN 2 ya teman-teman. Oke, di sini mengirimkan paket ARP. Artinya PC-nya belum kenalan ya. Nah, untuk VLAN 2 ini jalurnya melewati switch 3 lalu di switch 2. Nah, kita coba buktikan. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini sudah kenalan. Kemudian akan dikirimkan paket ICMP-nya, lalu diterima. Nah, setelah diterima akan dibalas kembali. Nah, ini successful ya teman-teman. Oke, kita coba untuk yang VLAN 1. Kita kirimkan dari PC 0 ke PC 3. Nah, ini tadi lewatnya jalur utama ya, dari switch 1 lewat sini ya, terus ke switch 2, lalu langsung dikirim ke PC 1 ya teman-teman. Oke, ini sudah kenalan, lalu mengirimkan paket ICMP atau paket pin-nya. Oke, kembali lagi, lalu dibalas. Nah, ini successful ya teman-teman. Jadi gitu ya untuk pengujian ping per antar VLAN spanning tree. Oke, sekarang kita akan belajar mencoba spanning tree 2 switch. Misalkan di sini kita menambahkan 2 switch baru. Kemudian kita hubungkan. Dua kali ya teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan untuk PC-nya di masing-masing switch. Kemudian hubungkan. Sekarang kita konfigurasikan pada FA01 dan FA02 ini menjadi terang teman-teman. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Kemudian switchboard mode akses. Kemudian switchboard mode terang. Oke, sudah. Kita coba juga yang di switch 2. Kita masuk ke interface FA01 sampai 2.
kemudian switchboard mode terang. Nah, misalkan untuk FA01 ini sebagai jalur utamanya ya teman-teman, sedangkan untuk FA02 ini misalkan cadangannya. Jadi nanti misalkan FA01-nya putus, bisa diganti menggunakan kabel cadangannya atau yang FA02. Di sini kita akan menggunakan spanning tree-nya, artinya bahwa ada port yang diblokir. Nah, dalam hal ini bahwa yang diblocking itu adalah FA02 pada switch kedua. Dan untuk melakukan perhitungan spanning tree-nya, kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Dan untuk mencari root bridge, kita lihat dari bridge ID-nya. Dan dari bridge ID ini kita lihat dari priority terkecil atau MAC address terkecilnya. Dalam hal ini priority-nya itu sama, yaitu 32768. Nanti kita di sini akan mencari melalui MAC address-nya. Langsung saja kita cari. Kita lihat yang di switch 1. Do show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address is dan ini untuk MAC address-nya, teman-teman. Oke, kita lihat juga yang di switch 2. Do show interface VLAN 1. Nah, ini untuk MAC address-nya ya teman-teman. Nah, di switch 1 ini MAC address-nya adalah 1 dan untuk switch 2 ini MAC address-nya adalah 90. Jadi MAC address terkecilnya ada di switch 1 ya teman-teman. Jadi switch 1 ini sebagai root bridge dan untuk port-portnya ini adalah designated port ya teman-teman. Sekarang kita akan mencari root port. Nah, untuk mencari root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Namun dalam hal ini untuk FA01 dan FA02 ini sama-sama cepat terhubung ke root bridge. Di sini ada aturan baru, kalau costnya sama yaitu 19, itu kita akan mencari root portnya dalam interface yang terkecil. Nah, untuk FA01 dan FA02 itu port terkecilnya itu adalah FA01 ya teman-teman. Berarti untuk root portnya itu adalah di FA01 dan FA02 nya itu adalah alternate port. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk spanning tree protocol 2 switch. Oke, kita coba nyalakan lampunya ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk manipulasinya. Misalkan di sini untuk yang switch 1 pada port FA01 ingin kita blocking. Jadi yang pertama kita harus mencari root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya menjadi di switch 2. Karena yang root bridge ini pastinya semua portnya itu menjadi designated port. Oke, kita langsung saja ke switch 2, kita konfigurasikan. Oke, kemudian ketikkan spanning tree VLAN 1. Kita tanda tanyakan dulu. Nah, untuk mengganti priority kita harus mengetikkan angkanya. Nah, di sini itu kita bisa mengetikkan yang lainnya. Di sini ada yang namanya priority dan juga root. Nah, root itu sama saja dengan kita mengganti priority-nya ya teman-teman. Oke, kita tanda tanyakan lagi. Nah, di sini ada primary dan secondary. Dalam hal ini, kita akan mengkonfigurasi primary. Artinya bahwa untuk switch 1 ini akan dijadikan root bridge, dan untuk secondary itu akan dijadikan non-root bridge. Oke, sekarang kita masukkan. Kemudian kita coba cek. Do show spanning tree. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk root ID-nya adalah 24577.
kita akan tahu bahwa default priority-nya yaitu 32768. Nah, sekarang diganti menjadi 24577 karena tadi kita sudah mengkonfigurasinya dengan spanning tree VLAN 1 root primary. Di sini bisa dilihat juga ini ada this bridge is the root. Artinya bahwa di switch 2 ini sudah menjadi root bridge. Dan untuk port-portnya di sini itu menjadi designated port semua ya teman-teman. Nah, dalam hal ini kita ingin FA01-nya ini menjadi alternate port. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasi course-nya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian konfigurasikan course-nya, misalkan di sini ingin 10 MB. Nah, ini FA01 sudah menjadi alternate ya teman-teman, dan untuk FA02 nya ini menjadi root port. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge pada dua switch. Oke, sekarang kita akan mengenal spanning tree port status. Nah, saat kita mencabut kabel terus kita menghubungkan kembali, itu lampunya untuk menjadi hijau, kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap listening. Listening itu yaitu kita akan mempelajari spanning tree-nya apakah looping, lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening itu adalah 15 detik teman-teman. Setelah melewati tahap listening, selanjutnya akan melakukan tahap learning. Learning ini sama, yaitu mempelajari spanning tree juga dan membutuhkan waktu selama 15 detik. Kemudian setelah melewati proses listening dan learning, baru akan menjadi forwarding. Artinya bahwa paket sekarang bisa untuk dikirimkan ya. Oke, kita coba buktikan. Kita cabut yang port di PC ini. Kemudian kita hubungkan kembali. Lalu kita cek show span. Nah, di sini masih tahap listening ya, teman-teman. Kita tunggu selama 15 detik kurang lebih. Kemudian ini kita cek lagi. Nah, ini sudah tahap learning ya teman-teman. Oke, kita tunggu kurang lebih 15 detik juga. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sudah menjadi forwarding ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah menjadi hijau ya teman-teman. Jadi untuk mencapai tahap forwarding itu kita harus melewati proses listening dan juga learning. Kurang lebih begitu ya untuk spanning tree port statusnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa itu port fast. Jadi nantinya port fast itu akan mengskip proses listening dan learning ya teman-teman. Misalkan nanti port yang di sini yang kita cabut dan dihubungkan kembali, maka itu akan langsung menjadi hijau tanpa adanya proses listening dan juga learning. Langsung saja kita konfigurasikan ya. Kita ke switch 1. Kita masuk ke interface FA03. Kemudian ketikkan spanning tree port fast. Nah, di sini ada keterangan bahwa FA03 ini sudah menjadi port fast. Namun, efeknya ini hanya akan ke interface yang bukan non-trunking. Jadi, untuk port fast itu hanya digunakan atau hanya berlaku port yang bukan trunking ya teman-teman. Oke, ini sudah kita konfigurasikan. Sekarang kita coba buktikan. Sebelumnya kita tahu ya teman-teman bahwa kalau kita hubungkan kembali itu akan berwarna orange. Nah, setelah kita konfigurasikan port fast, maka nanti itu akan langsung hijau teman-teman, atau akan mengskip proses listening dan learning. Kita buktikan. Kita cabut, kemudian kita hubungkan kembali. Nah, ini langsung menjadi hijau ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba juga untuk yang di switch 2. Kita masuk ke interface FA03. Kemudian ketikkan spanning tree port fast.
Di sini juga ada keterangan ya teman-teman bahwa FA03 ini sudah menjadi port fast. Namun efeknya itu hanya untuk yang non tracking. Kita coba buktikan juga. Kita cabut untuk port ini, kemudian kita sambungkan kembali. Nah ini juga sama ya, langsung menjadi hijau. Jadi begitu ya teman-teman, kurang lebih untuk apa itu port fast. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.